Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Semoga bisa berjalan dengan lancar dengan online ya. Kita membahas tentang jaringan komputer ya dan komunikasi data. Nah, ini yang paling penting. Artinya selama ini kita menggunakannya, kita harus tahu betul bagaimana jaringan komputer dan representasi data ya. Nah, setelah materi ini nanti ditambah materi representasi data ya. Jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, sebelumnya bisa absen melalui chat ya, melalui tombol chat. Nah, silakan absen melalui tombol chat, ketik NIM namanya ya. Nah, jadi model sederhana dalam sistem komunikasi di internet ya, menggunakan jaringan komputer itu gambarnya seperti ini ya. Diagram model sederhana sistem komunikasi. Nah, yang paling kiri ada kotak namanya source ya. Source itu sumber ya. Sumber. Nah, sumber apa? Ya maksudnya di sini adalah sumber komunikasi, sumber data gitu ya, sumber atau alat yang digunakan, sistem yang digunakan untuk diakses gitu ya. Nah, terus sumber ini mengarah ke transmitter. Transmitter itu apa? Berarti alat untuk mengubah dari sumber itu untuk dikirim ya. Alat tersebut atau teknologi tersebut itu mengubah dari sumber kepada sinyal yang akan dilalui untuk dikirim informasinya atau datanya. Nah, ini disebut source system ya, sumber sistem ya, sistem sumber. Nah, setelah data itu diubah menjadi sebuah bentuk sinyal, maka masuk kepada transmission system ya, masuk kepada transmission system. Nah, transmission system itu macam-macam ya. Jadi ada kabel, ada jaringan WiFi, ada jaringan satelit dan sebagainya ya, transmission. Nah, dari transmission system tadi ya masuk kepada receiver. Receiver itu penerima, alat untuk menerima informasi, dan itu diubah lagi menjadi bentuk digital ya. Nah, terus baru masuk kepada destination ya. Destination ini adalah ya, misalkan komputer kita, handphone kita dan sebagainya ya. Nah, itu gambar A ya. Gambar A dalam sistem komunikasi di teknologi yang kita gunakan saat ini ya. Ini TIK ya. Gambar A ini adalah general block diagram ya. General block diagram. Nah, gambar B itu adalah contoh, example ya. Contohnya misalkan source-nya, justru source-nya di sini misalkan server ya, server yang paling kanan ini ya. Server ini sumber. Nah, kita mengakses Facebook, mengakses Google, mengakses Instagram. Ya, namanya mengakses itu berarti ada yang diakses. Nah, ada yang diakses itu disebut source ya, sumber. Nah, di sini ada server. Server ya. Nah, server itu
terhubung dengan modem juga, sama dengan kita, terhubung untuk masuk ke dalam internet, maka terhubung menggunakan modem ya. Nah, modem itu tersalurkan di transmission system, contohnya jaringan telepon publik ya, jaringan telepon publik. Contohnya apa saja yang kita gunakan ini? Ada jaringan Telkom ya, pakai kabel, ada jaringan BTS ya, pakai sinyal seperti Indosat, Telkomsel, XL, Friend, Tri dan sebagainya ya. Nah, itu namanya public telepon network ya, atau jaringan telepon publik. Nah, setelah itu karena kita yang mengakses, kita disebut workstation ya. Nah, juga membutuhkan modem. Nah, modem itu fungsinya double, ada juga transmitter, ada juga receiver. Nah, sekarang kita ini menggunakan handphone rata-rata ya, menggunakan handphone. Nah, maka di dalam handphone kita itu sudah ada namanya transmitter, sudah ada namanya receiver. Nah, itu ya. Nah, itu gambar yang digunakan menggambarkan metode bagaimana jaringan internet itu beroperasi ya. Ada source, ada transmitter, ada transmission system, receiver, destination. Nah, kayak gitu. Model komunikasi. Nah, ini penjelasannya ya. Source itu sumbernya, menghasilkan data untuk ditransmisikan. Nah, jadi server, ada Google, ada Facebook, ada Instagram, contoh-contoh ya. Bukalapak, Tokopedia, JDID. Nah, itu sumbernya ada di server sana. Ada transmitter, pengirim, mengkonversi data menjadi sinyal yang siap untuk ditransmisikan ya, mengkonversi data menjadi sinyal yang siap untuk ditransmisikan. Itu namanya transmitter atau pengirim. Jadi alatnya ya. Di situ ada modem ya. Ada sistem transmisi yang membawa data, ada sinyal BTS, ada satelit, ada Telkom, kabel Telkom, ada fiber optik. Nah, itu sistem transmisi ya. Ada receiver, penerima, mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data. Jadi coba kita bisa lihat ya, bahwa semua yang kita operasikan di handphone terlihat jelas, ada teks, ada gambar, ada video, ada aplikasi, tapi kok bisa terhubung dengan handphone yang lain. Nah, lewat mana ini kan gitu ya. Nah, itu ya dilewatkan oleh transmitter sama receiver. Kok bisa saya menerima foto, gambar, dan sebagainya. Ini karena di handphone kita ada receiver, penerimanya. Mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data. Nah, nanti lebih jauh tentang cara mengkonversinya, nah kita bisa lihat di bawah ya. Terus ada destination, penerima data. Nah, jadi begini gambarnya. Kok bisa Pak? Di handphone kita ada teks, ada gambar, ada video. Terus tahu-tahu dikirim dan menerima, ada yang menerima, lah lewat mana kan begitu ya, lewat mana. Nah, lewat mana, maka caranya begini. Misalkan kita punya teks ya, teks, terus ada source ya, ada source, ada server tadi, teksnya itu input information-nya itu diubah
di transmitter. Nah, itu berupa digital ya, berupa digital. Namanya digital bit stream. Ya, stream ini aliran ya. Jadi semua yang kita lakukan ini masih berupa digital, yang ada di handphone, komputer ini berupa digital. Namanya digital bit stream. Terus transmitter, nah itu mengubahnya dari digital bit stream ini menjadi analog sinyal. Nah, jadi kita tidak pernah tahu sebetulnya seliweran di sebelah kita ini ada sinyal analog. Sinyal analog itu yang membawa data-data, informasi-informasi yang diakses melalui handphone, melalui laptop, melalui tablet, dan sebagainya, komputer ya. Nah itu makanya kadang ada penelitian bahwa menaruh handphone di dekat kepala ketika sedang tidur itu membuat sedikit ada radiasi namanya ya, radiasi. Nah, karena handphone kita ini terus bekerja, handphone kita ini terus mencari sinyal. Nah, buktinya apa? Kadang handphone kita ini panas ya, handphone kita ini kalau dipegang kok panas ya, karena terlalu dipaksa untuk mengirimkan dan menerima sinyal tadi ya. Nah, radiasinya kalau radiasi dari cahaya layar itu ke mata, tapi kalau radiasi dari sinyal itu bisa di kepala, pusing, resah dan sebagainya, itu radiasi dari sinyal ya. Nah, boleh dicari, silakan teman-teman kesehatan mencari jurnal tentang bahayanya meletakkan handphone atau gadget saat tidur, misalkan di sebelah kepala. Nah, itu bisa dicari jurnalnya ya, dibaca-baca. Nah, begitu sudah melayang melalui BTS, melalui tower-tower tersebut, nyampailah di handphone yang kita kirimi. Itu juga diubah lagi yang namanya receiver, ya, receiver. Penerima tadi diubah lagi ke bentuk digital bit stream. Terus masuk ke handphone kita, ke laptop kita, itu bentuknya digital ya. Nah, nanti setelah penjelasan ini kita akan belajar tentang bagaimana komputer itu bekerja di digital ya. Sebentar Pak, masih ngajar Pak. Masih ngajar ya. Apa jaringan komunikasi itu? Nah, sekarang kita berlanjut apa jaringan komunikasi itu ya, dari sisi end to end. Nah, teman-teman bisa lihat WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya itu ada tulisan informasi atau data Anda dienkripsi end to end. Nah, maksud end to end itu dari pengguna ke pengguna itu ya, end to end. Jadi saya menggunakan WhatsApp berarti saya itu N namanya. Anda menggunakan WhatsApp berarti N gitu ya. N itu adalah user akhir yang menggunakan aplikasi. Kita user akhir itu tidak pernah tahu bagaimana servernya WhatsApp, Facebook, Google, nggak pernah tahu. Bagaimana servernya Instagram, bagaimana membuat aplikasinya, mengendalikan aplikasinya, kita nggak pernah tahu. Nah,
Jadi sisi end-to-end itu adalah pengguna, pengirim dan penerima pesan. Itu namanya end-to-end. Makanya di WhatsApp Anda tertulis data Anda, informasi Anda dienkripsi end-to-end. Nah, gitu ya. Ada yang masuk ini. Jaringan memberikan layanan, memindahkan data dan informasi. Contohnya, ada burung, kurir, truk, telegram, telepon, internet. Itu jaringan memberikan layanan. Ya. Contoh lain, layanan transportasi, memindahkan objek. Ada kuda, kereta api, truk, pesawat udara. Nah, itu jaringan itu sebetulnya kayak gitu ya. Apa yang membedakan bermacam-macam tipe jaringan? Yakni layanan yang diberikan. Nah, ya, kita beli jaringan internet menggunakan Telkom Speedy. Nah, itu layanannya berbeda dengan yang ada di Indosat, yang ada di Telkomsel, yang ada di sebagainya dan lain sebagainya. Itu namanya layanan yang diberikan. Apa yang membedakan layanannya? Bandwidth-nya. Bandwidth itu apa? Kecepatannya. Ya. Silakan dicek di handphonenya masing-masing. Ada yang menggunakan Telkomsel, ada yang menggunakan M3, Indosat, ada yang menggunakan Tri, ada yang menggunakan XL. Silakan dicek. Cara ngecek layanan bandwidth bagaimana, Pak? Nah, kita klik di sini. Ketik saja namanya speed test. Nah, ini kayaknya sudah ya. .net ya. Kayaknya sudah pernah saya perlihatkan. Nah, ini untuk melihat bagaimana layanan bandwidth yang kita dapatkan itu diinformasikan di sini. Nah, nggak usah lihat iklannya ya, pasti muncul iklan itu ya, karena dia ini kita mengaksesnya gratis, maka dia dapat uang dari iklan. Nah, saya di laptop saya ini terjaring atau terkoneksi dengan WiFi yang ada di Telkom ya, jadi Speedy, menggunakan Speedy. Nah, ini terlihat Telkom, nomor IP-nya sekian, PT Telkom Indonesia Surabaya. Nah, ini berarti menggunakan Speedy. Nah, kalau cara melihat bandwidth-nya bagaimana, Pak? Kita klik Go. Nah, klik Go, maka akan tes dia. Nah, ping MS 5 detik ya, millisecond, 5 millisecond. Nah, ini ping itu adalah prosedur utama untuk tes jaringan. Nah, jaringan di sini khususnya jaringan internet. Didapatkan dari hasil tes tadi, untuk download, berarti untuk mengakses itu 19,55 megabit per detik. Nah, kecepatan yang saya terima dari Telkom, PT Telkom Indonesia, untuk mengakses internet itu 19,55, sedangkan upload untuk mengirim data itu kecepatannya 9,31 megabit per detik. Nah, itu cara melihat layanan bandwidth yang ada di internet. Teman-teman bisa akses melalui browser tadi apa? speedtest.net. Nah, speedtest.net. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Terus bedanya apa, Pak, download sama upload? Kok sangat jauh? Ya, hasilnya sangat jauh. Nah, download itu mengakses, kita membuka www, kita membuka klik apa, misalkan Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, itu akses namanya, download. Nah, sedangkan upload kita mengirim. Nah, aktivitas manusia, end user itu lebih sering mengakses daripada mengirim. Nah, itu ya. Nah, makanya berbeda. Nah, dibedakan antara mengakses, download, upload, mengirim berkas. Nah, aktivitasnya lebih sering download. Ya.
tingkat kehilangan. Nah, ini mungkin kehilangan sinyal atau putus jaringan dan sebagainya ya. Jumlah dari end system berapa penggunanya, pengguna dari Speedy, misalkan Speedy itu kan kalau kita beli kan masih bisa dipecah lagi ya Speedy itu ya. Nah, pasang Speedy misalkan berapa megabit per Mbps. Nah, terus bayarnya 300.000 per bulan. Nah, bayar 300.000 per bulan itu apa namanya? Bisa kita bagi-bagi. Nah, namanya itu adalah end system. Nah, kita bagi-bagi bandwidth-nya. Nah, kecepatan aksesnya kita bagi-bagi. Itu disebut end system ya. Terus antarmuka layanan, bagaimana mengimplementasikannya. Nah, lainnya ada kehandalan, unicast versus multicast, real time message versus byte, nah, dan sebagainya. Gitu ya. Jaringan komunikasi dari sisi infrastruktur, teman-teman. Nah, infrastruktur ini rata-rata adalah hardware, software-nya ya. Ada elektron dan foton sebagai media komunikasi. Elektronik ya ini ya. Nah, foton ini ya saya kurang tahu ini apa. Ada link. Nah, link ini maksudnya adalah jaringannya. Ada model fiber optik, ada kawat tembaga. Nah, yang sudah terpasang oleh Telkom yang biasa digunakan untuk telepon itu adalah kawat tembaga. Nah, fiber optik ini yang biasanya ditanam di bawah tanah ya. Bahkan bawah laut. Terus ada satelit. Nah, satelit. Terus ada lagi ya yang namanya switch ya, switch elektronik atau optikal, crossbar atau banyan. Switch itu untuk membagi, nanti di bawah ya. Untuk membagi jaringan. Jadi kalau saya tadi ngomong beli Telkom Speedy, internet Telkom Speedy 300.000 per bulan itu bisa dibagi. Membaginya menggunakan apa? Nah, ini switch ya, switch. Jadi misalkan kita bagi 10 orang. Nah, itu menggunakan switch. Kita bagi 5 orang. Urunan 300.000 kalau urunan 5 orang berarti berapa? Nah, kan begitu ya. Protokol TCP IP. Nah, maksudnya protokol di sini jaringan itu supaya bisa terhubung menggunakan protokol TCP IP. Ada ATM, ada SONET, Ethernet dan sebagainya. Buktinya apa, Pak? Nah, saya lihatkan ya, saya perlihatkan open network sharing. Jadi supaya bisa menggunakan jaringan kita ini ada protokolnya. Nah, klik saya besarkan. Yang mana ya? Klik, oh bukan. Back. Oh, bukan back. Nah, dari sini kita bisa buka, klik kanan, properties, nah, atau yang wireless saja ya, sama saja. Klik kanan, properties. Nah, ini namanya protokol ya. Internet Protocol version 6, TCP IP, Internet Protocol version 4. Nah, ini semua ya. Nah, di atasnya nama hardware-nya namanya Intel R Centrino Ultimate. Nah, ini nama hardware-nya yang digunakan untuk jaringan internet hardware-nya. Sedangkan ini protokolnya. Nah, dikonfigurasi ya. Properties. Nah, ini otomatis semua DHCP. Nah, jadi kalau kembali ke sini, kembali ke speed test. Nah, di sini tadi ada Telkom 3668219230. Ini alamat IP yang saya terima
itu yang masuk ke protokol ini. Automatically. Jadi kalau otomatis itu kita tidak bisa mengarang sendiri, dia mendapatkan pembagian secara otomatis gitu ya. Nah, itu protokol ya. Nah, itu protokol. Jadi untuk bisa terkoneksi internet menggunakan TCP/IP. Nah, tadi sudah saya tunjukkan tadi ya. Ada juga yang model ATM, ini nggak umum ya, SONET nggak umum, Ethernet. Nah, ini semuanya nggak umum, yang kita beli itu standarnya adalah TCP/IP. Nah, fungsionalitas, nah fungsinya bisa routing, routing itu apa? Nah, ada sendiri ya, routing, error control, congestion control, quality of service. Nah, kita lihat lagi, benar nggak ada COS ini, QoS, quality of service. Nah ini QoS nomor 2. QoS, nah ini semuanya tercentang. Jika ini saya hilangkan, saya klik OK, centangnya ini saya hilangkan, saya klik OK, maka bahaya, langsung mati internetnya. Nah, ya, tercentang ini berarti hidup, Nah, gitu ya. Nah, itu. Aplikasi untuk bisa menggunakan internet, menggunakan boleh FTP, boleh web browser ya, boleh X, Windows dan sebagainya. Web browser seperti yang kita gunakan tadi termasuk ini, nah ini web browser ya, kita melihat jaringan, bahkan kalau saya lebih canggih lagi, admin username dan passwordnya Telkom Speedy bisa dibuka dari browser saya ini. Zaman dulu saya masih senang-senangnya mainan kayak gitu, sering. Kalau ada pemasangan wifi, saya buka. Karena rata-rata belum di password. Saya gunakan secara bebas. Ilegal tapi ya, user ilegal. Tapi nggak boleh ya. Nah sekarang sudah pada cerdas semua, kalau pasang Speedy sudah dikasih username dan password. Nah itu jaringan komunikasi infrastrukturnya seperti itu ya. Jaringan komputer latar, maksudnya gimana nih? Latar belakang mungkin gitu ya. Komunikasi secara langsung point to point. Nah, maksudnya jaringan komputer point to point itu bisa dari laptop ke laptop, dari handphone ke handphone, itu namanya point to point ya. Seringkali tidak praktis. Kenapa? Jarak antar peralatan terlalu jauh. Sejumlah peralatan akan memerlukan jumlah koneksi yang besar. Misalkan dari gedung Kabupaten Jombang ke Kabupaten Mojokerto atau bahkan ke Provinsi Jawa Timur. Nah, itu point to point. Nah, solusi yang nyata adalah jaringan komunikasi komputer. Nah, definisi, latar belakang tadi ya sebetulnya ya, definisi. Jaringan komputer itu apa sih? Sekelompok komputer yang saling dihubungkan dengan menggunakan suatu protokol komunikasi ya. Sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain dapat berbagi data atau berbagi sumber daya sharing. Nah, contohnya seperti apa Pak? Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, saya presentasinya di laptop saya, tapi teman-teman bisa lihat, bahkan bisa mendengar suara saya, bisa juga melihat video webcam ya, webcam. Nah, ini karena jaringan komputer. Nah, ya. Nah, karena jaringan komputer. Tipe jaringannya ada yang dari geografisnya, local area network. Misalkan dari kampus FIK ke kampus utama ke rektorat, ini namanya local area network. Ada metropolitan area network, MAN. Satu kota misalkan sejombang atau satu kabupaten itu MAN. Ada wide area network satu provinsi atau bahkan dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Namanya wide area network. Nah, area yang besar. Itu
Semuanya karena geografis ya, bukan karena dibuat seperti itu, karena geografis. Jadi seperti itu. Tipe informasinya ada jaringan data versus jaringan telekomunikasi. Contohnya apa Pak? Jaringan data sama jaringan telekomunikasi. Nah, kalau teman-teman telepon, nah itu menggunakan jaringan telekomunikasi. Nah, kalau membuka internet itu jaringan data, gitu ya. Paham ya? Jadi teman-teman kalau di rumah itu ada modem speedy, maka modem itu fungsinya ada dua. Kalau modemnya dimatikan, telepon rumah bisa dipakai. Itu menggunakan jaringan telekomunikasi. Tapi kalau modemnya dinyalakan untuk internet, maka telepon rumahnya mati, tidak bisa digunakan. Paham ya? Tipe jaringan aplikasi, jaringan yang digunakan secara khusus, reservasi pesawat terbang, jaringan perbankan, aplikasi, macam-macam ya. Jaringan yang digunakan secara umum adalah internet. Wide area network, area yang dilingkupi luas menggunakan saluran komunikasi publik, kecepatan transfer datanya relatif rendah. Nah, kenapa kok relatif rendah, Pak? Karena terlalu jauh jaraknya, terlalu luas ya. Beberapa teknologi alternatif menggunakan sirkuit switching ya, paket switching, frame relay, asynchronous transfer mode. Nah, ini digunakan teknologi-teknologi yang digunakan untuk jaringan komputer dengan area yang luas gitu ya. Local area network adalah area yang dilingkupi terbatas dalam gedung atau kampus kecil. Nah, jadi misalkan FIK dengan kampus utama Unibdu dengan rektorat, itu namanya local area network. Dimiliki oleh sebuah organisasi, kecepatan transfer datanya besar, kurang lebih 10 Mbps. Nah, kenapa kok bisa besar, Pak? Karena dekat jaraknya. Biasanya menggunakan sistem broadcast. Beberapa teknologi alternatifnya adalah switch system dan ATM. Nah, ini juga sama. Boleh menggunakan WiFi. Nah, itu ya. Itu karena geografisnya ya. Jarak. Nah, sekarang jaringan komputer itu ada namanya topologi. Topologi itu bagaimana mengaplikasikan atau mendesain sebuah jaringan komputer. Contohnya adalah terpusat. Nah, topologi star namanya ya. Topologi star. Jaringan yang terdiri dari beberapa node klien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, klien, yang terhubung dengan sebuah komputer pusat atau disebut server. Nah, ya, itu namanya topologi star. Melalui peralatan jaringan yaitu switch atau hub. Switch atau hub. Nah, yang di tengah itu namanya switch atau hub terpusat. Nah, itu client server. Nah, seperti yang kita gunakan ini client server. Nah, dan yang paling sering digunakan sekarang adalah client server. Nah, jaringan terpusat. Topologi star namanya. Karena sangat. Nah, ada lagi yang topologi ring. Jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya tanpa komputer pusat. Jadi maksudnya adalah kalau ada komputer A, komputer B, komputer C, nah, komputer A, B, C, itu langsung dibuat jaringan satu ke satu, ya, satu ke satu, dan seterusnya. Jadi muter gitu ya, muter. Jaringannya itu logikanya, topologinya adalah muter. Jadi kalau A mau ke D itu harus melalui A, B, C, D. Nah, kan nggak enak itu ya, nggak bisa langsung. A mau ke F itu nggak bisa A langsung ke F, tapi A, B, C, D, E, F begitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kelemahannya jaringan ring. Ada topologi
bus namanya. Beberapa komputer terkoneksi melalui sebuah saluran komunikasi secara bus. Jadi komputernya itu jaringannya, ya jaringan komputernya itu terhubung melalui kabel, yang kabel itu tidak muter, tidak star. Nah, kabel itu lewat. Nah, semuanya terhubung ke kabel. Nah, ini topologi bus namanya. Nah, itu ya. Klasifikasi jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pertukaran informasi, ya. Cara pertukaran informasi. Jadi beda dengan topologi, ya. Nah, ada broadcast, ada switch. Nah, mana yang menggunakan broadcast? Ini sesuai kebutuhan, teman-teman. Jadi cara mentransfer data berkomunikasi dari komputer satu ke komputer yang lain itu sesuai kebutuhan. Ada yang broadcast, ada yang switch. Kalau switch itu dibagi lagi, ada circuit switch communication network, ada packet switch communication network. Terus dibagi lagi datagram network, ada virtual circuit network. Nah, itu yang packet switch-nya ya. Broadcast versus switch communication network. Nah, broadcast yang kanan, yang kiri switch communication network. Apa bedanya? Nah, broadcast communication network, informasi yang ditransmisikan oleh suatu simpul diterima oleh setiap simpul di jaringan. Jadi broadcast itu begitu dikirim, ya kan, semuanya langsung mendapatkan informasi tersebut. Nah, persoalannya koordinasi akses semua simpul ke media komunikasi, multiple access problem. Jadi singkat butuh yo untuk kiriman. Nah, maksudnya kalau teman-teman misalkan ada informasi yang tidak berkaitan dengan teman-teman, kalau ada broadcast, nah itu jadi masalah. Nah, itu ya, itu broadcast. Makanya sebetulnya ya nggak ada masalah karena ini pilihan. Boleh menggunakan broadcast, boleh menggunakan switch. Switch communication network, informasi ditransmisikan ke subset simpul tertentu. Jadi tidak harus langsung, tapi sesuai dengan simpul-simpulnya. Nah, contohnya WAN, ya, telepon network, internet. Persoalan bagaimana menyampaikan informasi ke simpul yang dituju. Hal ini dilakukan oleh simpul khusus, router dan switches. Nah, gitu ya. Nah, itu pentingnya ada router sama switch itu membagi simpul. Nah, jadi kalau data ke jaringan komputer di seluruh UNIFDU, ada rektorat, ada kampus utama, ada FKIP misalkan. Kalau menggunakan broadcast, semuanya akan mendapatkan kiriman. Tapi kalau dipecah-pecah menjadi simpul-simpul, namanya switch communication network, maka sesuai dengan tujuannya. Kalau ngirim dari FIK ke rektorat, maka sesuai dengan tujuannya. Nah, itu hebatnya atau kelebihan dari switch communication network. Nah, apakah lebih baik dari broadcast, Pak? Nah, tergantung tujuannya, tergantung tujuan dari jaringan tersebut. Ya. Sirkuit switch komunikasi secara khusus dibangun selama proses transfer data. Ada 3 fase, sirkuit establishment, data transfer, sama sirkuit termination. Bila jaringan tidak terjadi, busy sinyal. Contohnya apa? Jaringan telepon sama ISDN. Nah, contohnya speedy tadi ya. Nah, ini ya, komunikasi. Jadi sirkuit switch itu adalah mempunyai 3 fase. Jadi yang saya contohkan tadi adalah modem speedy. Kalau kita pasang speedy di rumah, nah kabelnya menggunakan kabel Telkom yang digunakan untuk telepon sebetulnya. Tapi karena ada switch-nya,
Nah, disebut modem ya, disebut modem. Itu bisa digunakan internet sama atau kalau di-off-kan menjadi jaringan. Contohnya itu. Nah, sirkuit switch. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita teruskan. Paket switch, data yang dikirim tidak dijamin datang secara berurutan. Data tersebut berupa paket dengan ukuran kecil, paket dilewatkan dari simpul satu ke simpul lainnya, antara pengirim dan penerima. Metode ini digunakan untuk komunikasi dari terminal ke komputer, dan juga dari komputer ke komputer. Bingung Pak, kayak apa sih switch? Nah, kita lihat ya. Nah, ini hard disk. Nah, kita lihat switch hub, switch. Enter. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap terlaksananya infrastruktur teknologi informasi berupa jaringan komputer. Ya. Contoh yang mana ya? Ya sama saja sebetulnya ya. Nah, contoh ini. Nah, seperti ini. Jadi switch hub itu digunakan untuk membagi jaringan atau menghubungkan jaringan dan membagi komunikasi. Komunikasinya kemana? Nah, itu bisa disetting melalui alat ini. Nah, itu ya. Ini namanya switch hub. Hub switch. Nah, itu ya. Gitu. Macam-macam ya. Termasuk modem itu juga sudah ada switch hub-nya. Modem-modem sekarang sudah cerdas. Nah, gitu ya. Nah, saya kembalikan masih banyak sebetulnya protokol dan sebagainya, tapi saya bypass, saya masuk ke representasi data ya. Kenapa di bypass Pak? Bisa dilanjutkan ke depan. Saya kepingin di minggu depan, saya kepingin menjelaskan representasi data ya. Kok ada sih megabyte, gigabyte dan sebagainya ya. Terus di jaringan, baik di jaringan maupun di datanya ya. Representasi data pada komputer. Bagaimana data disimpan dan diolah oleh komputer sehingga menghasilkan informasi bagi user melalui alat output yang ada pada komputer. Ya, teman-teman pakai handphone, laptop, semua yang berbasiskan komputer itu menggunakan apa? Binary digit. Nah, diproses menggunakan binary digit. Disimpan juga menggunakan binary digit. Representasi data pada komputer. Data pada komputer digital disimpan pada memori atau register. Ya. Memori ada RAM, ada juga hard disk, ada juga flash disk, CD. Nah, semua itu kategori memori ya. DVD. Nah, prosesor itu memori juga dalamnya, tapi disebut register. Semua data ditinggal dikodekan dalam bentuk kode biner karena memori atau register dibuat dari flip-flop. Dan flip-flop merupakan suatu piranti yang hanya menyimpan atau tidak menyimpan arus listrik, disimbolkan 0 dan 1. Nah, ya. Ini loh sebabnya kenapa sih Pak komputer itu ada gigabit, ada megabit, ada kilobit, ada byte, ada bit. Nah, karena logika dasarnya adalah
listrik itu arusnya adalah flip-flop, hidup dan mati, mati dan hidup, 0 dan 1. Nah, itu ya. Disimbolkan 0 dan 1. Jadi flip-flop tadi disimbolkan 0 dan 1. Nah, oleh karena itu dikonversikan namanya bentuknya adalah biner, 0 dan 1. Untuk mengkonversikan data pada bentuk biner diperlukan pemahaman konsep basis pada sistem bilangan, teman-teman ya. Jadi komputer itu logikanya gerbang logik on, hidup dan mati. Nah, disimbolkan 0 dan 1. Nah, kalau nggak percaya silakan tekan tombol power di handphonenya, nanti akan mati. Tekan lagi tombol power di handphonenya akan hidup. Nah, itu disebut flip-flop. Nah, disimbolkan 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu disebut biner. Nah, biner. Sistem bilangan, kita membahas tentang bagaimana bilangan biner itu ya. Sistem bilangan dengan basis atau radik R adalah suatu sistem bilangan yang menggunakan simbol R digit. Untuk menentukan bilangan representasi, dilakukan penjumlahan hasil kali tiap digit dengan R pangkat N. Nah, radik tadi disimbolkan dengan R ya, pangkat N. Nah, manusia itu atau umumnya kita, manusia itu menggunakan bilangan desimal ya. Nah, menggunakan bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang digunakan sehari-hari oleh manusia. Nah, teman-teman transfer 1 juta itu bilangan desimal. Menggunakan radik 10. Bilangan radik 10 menggunakan simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, coba lihat di keyboard teman-teman. Itu ada 1, 2, 3, sampai 0. Nah, itu bilangan desimal yang biasa digunakan oleh manusia dalam sehari-hari. Contohnya 724,5. Nah, dalam bilangan desimal, caranya bagaimana kok bisa dibaca 724,5? 7 kali 10, nah makanya radiknya 10, 7 kali 10 berarti 700-an ya. Di pangkat 2, 7 kali 10 di pangkat 2. Nah, ini menunjukkan artinya adalah 700-an. 20, 2 kali 10, nah kan 20 ya. Nah, pangkat 1, nah 20-an. 4 itu adalah satuan, 4 kali 10, pangkat 0, 4 satuan, dan di belakang koma itu ada 5. 5 kali 10 pangkat min 1 sehingga 1/10-an. Nah, gitu ya. Nah, 1/10-an. Nah, ini bilangan desimal. Nah, maksud dari slide ini adalah menjelaskan kepada kita, tidak untuk kita belajar menghitungnya, tapi bagaimana representasi bilangan desimal itu untuk kehidupan sehari-hari manusia. Nah, dari cara seperti ini juga masuk kepada cara komputer, begitu maksudnya ya. Bagaimana komputer itu bisa beroperasi? Nah, itu namanya biner. Nah, sistem bilangan biner menggunakan radix 2, menggunakan simbol 0 dan 1 ya. Tadi dibilang bahwa komputer ini adalah tergantung sekali dengan arus listrik. Nah, arus listrik itu 0, disimbolkan 0 dan 1. Mati dan hidup atau hidup dan mati, flip-flop gitu ya. Nah, sehingga disebut bilangan biner ya. Nggak bisa bilangan biner itu lebih dari 2. Nggak bisa bilangan biner itu kurang dari 2, nggak bisa ya. Jadi harus radiksnya 2 ya. Jadi
komputer itu membacanya 1 gitu ya, 0, 1, 1, 0, 1 gitu ya. Nah ini komputer teman-teman, bukan manusia ini yang membaca komputer. Nah representasinya bagaimana? 1 kali 2, nah kan tadi radiknya 2 ya, kan bukan 10, radiknya 2, 0 dan 1 jumlahnya 2. Nah, 1 kali 2 pangkat 5. Nah, kok bisa dipangkat 5 Pak? Kan ada 5 ini, 1, 0, 1, 1, 0, 1 kan 5 ya. 1, 0, 6 ya. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini 6. Nah, yang paling kiri, nah caranya yang paling kiri, nah 1 kali 2 pangkat 5. Gitu ya. Ditambah ke kanan ya, 0 kali 2 pangkat 4. Ditambah lagi ke kanan lagi 1 kali 2 pangkat 3. Dan seterusnya sampai pangkat 0. Nah, kalau dijumlah itu sama dengan 45. Gitu ya. Kalau dijumlah sama dengan 45. Nah, 45 ini hasilnya adalah desimal. 45 ini desimal, sedangkan 101101 ini adalah biner. Nah, begitu ya. Jadi sehingga 101101 itu pangkat 2, itu berarti radiknya 2, itu berarti adalah bilangan biner yang dioperasikan oleh komputer, begitu. Sedangkan 45 itu adalah radiknya 10, bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal yang biasa kita gunakan atau yang biasa manusia gunakan, 45 itu binernya 101104. Nah, gitu ya. Nggak percaya Pak, saya nggak percaya. Nah, kita buktikan lagi ya. Kita buka namanya hitung ya. Hitung. Saya buka ya. Speed test saya ganti berhitung.id teman-teman. Nah, ini ada website untuk belajar konversi. Beneran nggak kalau di matematika itu konversinya biner ya. Desimal ke biner ya. Desimal ke biner. Desimal mana ini? Desimal ke biner. Biner desimal ke oktal, oktal ke desimal, desimal ke heksa. Biner ke heksa, oktal ke biner, heksa ke biner, biner ke ASCII. Waduh, kok nggak kelihatan ya, desimal ke biner, yang mana ya? Nah, di bawah, mohon maaf, biner ke desimal. Nah, ya. Saya insya Allah masih ingat, bisa kita lihat ya, insya Allah masih ingat dengan tadi 1001101. Wah, ternyata tidak ingat ya. Berarti, oh ini yang keliru saya, kosongnya banyak. Nah, 45. Kelihatan teman-teman ya, kelihatan ya. Angka biner 101101 adalah desimalnya 45. Nah, itu ya. Jadi angka biner ini yang ada di dalam komputer. Desimal ini adalah apa ya, yang biasa kita gunakan sebagai manusia. Nah, manusia menghitungnya desimal, komputer menghitungnya biner. Nah, di sini basis 2, di sini basis 10. Nah, ini ada cara belajarnya. Kalau teman-teman ingin belajar, cara belajarnya di sini. Nah, ada semua. Nah, ini ya. Nah, oke. Saya kembali lagi. Kalau nggak percaya, kita ngomong teks ke biner ya.
teks ke biner, konversi teks ke biner. Kalau nggak percaya, nama ke biner. Nah, nama Anda misalkan U, nah itu muncul binernya ya. Yang ada di dalam komputer ini biner. Nah, N, nah ini muncul ya. I, P, D, U. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semua yang ada di dalam komputer kita itu operasinya biner. Nah, ini ya, alfabet Latin A, B, C, D. A dengan A, B, C, D huruf kecil, binernya tidak sama ya. Semua yang ada di dalam komputer itu sudah berbentuk biner, teman-teman. Sudah distandarisasi, dibuat oleh kode namanya ASCII. ASCII itu American Standard Code Information Interchange. Jadi semua karakter yang ada di keyboard kita itu sudah ada binernya. Nah, gitu ya. Nah, tidak terlalu jauh ke sini, kita kembali ya. Terus ada oktal sama heksadesimal ya. Kalau oktal itu radiksnya 8, kalau heksadesimal radiknya 16. Nah, sistem bilangan oktal menggunakan simbol 0 sampai 7, kalau heksadesimal simbolnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selanjutnya A, B, C, D, E, F. Nah, itu heksadesimal. Gitu ya. Nah, sistem bilangan oktal konversinya begini, ya sama dengan yang tadi, tapi radiknya 8 ya. Sedangkan heksadesimal radiknya 16. Nah, ini bisa dipelajari secara khusus, teman-teman bisa belajar dihitung tadi ya. Saya skip saja, saya skip. Kenapa kok nggak belajar itu, Pak? Nah, bisa dipelajari sendiri. Nah, dikonversi berhitung.id tadi boleh. Nah, ini juga. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah ini. Kok bisa komputer itu, memori itu 8, RAM-nya 8 GB, 2 GB, 16 GB. Terus bandwidth-nya tadi megabyte. Terus kalau ukuran kamera itu megapiksel. Nah, kalau kamera layar ini menggunakan perhitungan heksadesimal. Nah, itu manfaatnya ya. Pewarnaan ini hijau, kuning, biru, merah itu menggunakan piksel. Piksel itu perhitungannya menggunakan heksadesimal, teman-teman. Nah, itu ya, sejarahnya begitu. Nah, sekarang kita ngomong satuan kapasitas. Kok bisa sih, Pak? Megabyte, kilobyte, gigabyte. Nah, ini ceritanya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Binary digit tadi ya. Nah, kalau nggak percaya, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini. Jadi semua karakter yang ada di dalam komputer itu terdiri dari 8 bit. Nah, misalkan spasi ya, spasi yang kita gunakan itu binernya 001000 ya, 8 isinya ya. A 01000001 A besar dan seterusnya. Nah, ini semuanya nilainya itu 8. Jumlahnya 8. Nah, jumlahnya 8. M 01000101. Nah, saya itu sering memberikan contoh itu huruf U. Kenapa, Pak? Nah, huruf U itu mesti U besar loh ya. U besar itu mesti gampang diingat. 01 01 01 01 itu huruf U ya. Nah, huruf U 0101. Nah, itu ya. Kan gampang ya bacanya ya, 01 01 01 01. Itu huruf
8 jumlahnya ya. 8 jumlahnya. Maka 8 bit itu disebut satu byte. Nah, kalau 1 kilobit berarti 2 pangkat 10 byte sama dengan 1024 byte. Nah, itu 1 kilonya ya. 1 kilo. Ada timbangannya berarti. Kalau 1 megabyte itu berarti 1024 kilobit begitu ya. Kalau 1 gigabyte berarti 1024 megabyte. Kalau 1 terabyte, nah 1024 gigabyte. Nah, itu teman-teman ya. Simbolnya kalau dituliskan B kecil itu adalah bit, kalau B besar itu adalah byte. 1B, B besar ini byte. Nah, bit, simbol bit ini B-nya B kecil. Nah, itu teman-teman representasi data yang ada di dalam komputer, baik itu di jaringan komputer dan sebagainya. Nah, inilah digital. Jadi digital itu 0 dan 1. Makanya sekarang juga ada LED ya. Nah, LED itu elektronik digital. Kalau nggak salah begitu ya kemarin ya. Kita coba lihat dari Google ya. Dari Google LED. LED. LED, light emitting diode, ternyata salah saya ya. Nah, LED itu rata-rata untuk yang digital itu menggunakan LED, teman-teman. Nah, jadi basisnya tadi adalah 0 dan 1, flip-flop, hidup dan mati, ya flip-flop begitu ya. Nah, itu digital. Oke, ada pertanyaan? Mungkin silakan saya buka pertanyaan tentang jaringan komputer dan representasi data. Halo? 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 Oke, Bapak. Ada pertanyaan? Mboten. MB Pak, MB, nopo mboten. Sudah paham ya sekarang ya, kenapa kok beli memori selalu 2 GB, 8 GB, 16 GB. Nah, paham ya? Kira-kira apa coba alasannya? Kok selalu genap gitu loh? Bahasanya kan genap, nggak ada. Memori itu 2,5 itu nggak ada. Memori. Beli memori berapa? 2,5 GB nggak ada ya. Termasuk bandwidth ya. Bandwidth 1 giga gitu. Beli paket data itu loh ya. 1 giga gitu terus. Semuanya itu genap. Kenapa kok genap ya? Tadi alasannya karena digital itu terdiri dari binary digit 0 dan 1. Jadi nggak ada binary digit itu 6,5 ya, terus 7 nggak ada. Nah, ini jadi ukurannya 8 bit. Satu karakter yang ada di komputer semuanya itu dikarakterkan menjadi 8 bit. Begitu ya. Nah, jadi bandwidth, jaringan komputer, terus memori, paket data, semuanya representasinya seperti ini. Nah, kalau kepingin tahu heksadesimal, nah tadi kan ngomong warna Pak ya, warna ada megapiksel tadi ya.
layar ini dihitung menggunakan heksadesimal megapiksel. Nah, untuk bisa mengolah biru menjadi hijau, menjadi kuning, menjadi merah, nah ini kita bisa buktikan di insert, ya. Terus misalkan, insert word art, nah ini ya, contoh ya, contoh. Nah, Unibdu. Nah, saya klik kanan, di sini ada pewarnaan, klik more color atau gradient. Nah, more color aja ya. Nah, more color. Nah, custom bisa. Nah, kenapa harus custom? Supaya teman-teman paham jelas detail ya. Pewarnaan semuanya, semua rata-rata ya, rata-rata di dalam komputer itu menggunakan 3 unsur. Unsur red itu merah, green itu hijau, blue itu biru. Unsur pewarnaan semuanya itu diolah menjadi red, green, blue. Nah, ada juga HSL, tapi rata-rata yang paling umum adalah red, green, blue. Nah, ini heksadesimal, teman-teman. Nah, red-nya sekian, green-nya sekian, blue-nya sekian. Nah, itu menjadi kuning ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini dia menyesuaikan red, green, blue. Nah, ini heksadesimal, teman-teman. Klik OK. Nah, jadinya begini. Nah, itu cara komputer merepresentasikan data ya. Cara komputer merepresentasikan data. Nah, representasi data numerik disimpan dalam memori sesuai tipe datanya. Nah, jadi komputer juga akan membuat tipe data. Jenis tipe data numerik antara lain integer. Numerik itu nomor-nomor itu ya, 0, 1, 2, 3 itu numerik. Tipe datanya ada integer, unsigned integer, long integer, single, float, double, dan lain-lain. Pemilihan dan penggunaan tipe data sangat penting pada dunia pemrograman basis data. Ya. Sedangkan pada software aplikasi spreadsheet yang biasa digunakan untuk mengolah data, tipe data tidak perlu didefinisikan karena secara otomatis sudah diatur oleh aplikasi itu sendiri. User tinggal memformatnya. Nah, tipe data numerik integer, ya. Misalnya tipe data numerik bernama byte tadi, di access memiliki kapasitas 1 byte untuk menyimpan data bilangan bulat positif. Nah, berarti memiliki interval ini jaraknya ya. Nah, kan 8 ya, 8 bit ya, 1 byte-nya itu 8 bit. Jadi seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di dalam komputer atau basis data itu ada 255 desimal atau bit ya, 255 karakter yang diolah. Semua karakter itu A sampai Z, spasi, koma, petik dan sebagainya itu jumlahnya 255. Ya. Kok bisa begitu? Nah, tadi kan 1 byte-nya itu ada 8 ya. 1 byte-nya itu 8 bit. Nah, 00000 itu nilainya 0 sampai dengan 1111 itu nilainya 25. Oke, monggo Pak. Hei, monggo Winara. Saya akhiri sampai di sini kok. Nah, sudah ini saya akhiri sampai di sini. Nah, lanjut di minggu depan nggih. Lanjut di minggu depan. Baik, itu nggih. Ada pertanyaan, teman-teman? Iya, Bapak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Sudah absen semua? Di GC, Pak. Oke. Baik.
Terima kasih, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.